Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah sidang sholat Jumat hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, dan kita bersyukur kepada Allah juga atas apa yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat kali ini. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dibekali dengan hati. Dari hati itu sendiri manusia dapat terlihat baik buruknya melalui perilaku, berbicaranya, dan tindakannya. Semua itu tergantung pada hatinya sendiri. Dan tak lupa juga hati nurani adalah komponen atau organ paling dalam tubuh manusia, yang mana hati nurani menggerakkan semua anggota tubuh manusia, entah itu digunakan untuk kebaikan ataupun untuk keburukannya. Para ulama sufi menjelaskan bahwa hati adalah organ untuk manusia mengenal siapa Tuhannya atau ma'rifatullah. Maka dari itu para ulama sufi menegaskan, berhati-hatilah dalam menggunakan hati, karena hati manusia itulah yang bisa memilah dan memilih baik buruknya suatu tindakan yang akan dilakukannya. Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama sufi, salah satu ulama sufi, menjelaskan bahwa ada 3 jenis hati, dibagi menjadi 3. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang mati. Hati yang hidup merupakan hati yang berfungsi optimal atau yang berfungsi maksimal ketika memilih baik buruknya suatu perilaku yang akan dilakukan manusia tersebut. Dalam kitabnya Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa
jati diri manusia dapat tercermin dari hati manusia tersebut. Al-Ghazali membagi jati diri manusia menjadi 4. Yang pertama, sifat malaikat. Yang kedua, sifat binatang ternak atau binatang jinak. Yang ketiga, sifat binatang liar. Dan yang keempat, sifat syaitan. Dari sini manusia dapat memilih mau kemana jati diri mereka masing-masing. Entah mau memilih sifat malaikat yang mana tidak berprasangka buruk dan tidak memiliki keburukan di dalam hatinya, ataupun sebaliknya manusia itu memilih kepada jati diri sifat syaitan yang mana tidak ada satupun kebaikan dalam hatinya. Terkadang manusia mendefinisikan hati yang hidup, yaitu hati yang hidup adalah ketika manusia terbebas atau keluar dari tekanan beban hidupnya. Pada umumnya manusia memikirkan hal itu, yang mana ketika manusia bebas dari semua yang menjerat pikirannya atau yang membuat dirinya terkekang atau tertekan, maka dia mendefinisikan hatinya sedang berbahagia atau hatinya sedang sehat-sehat saja. Namun perlu kita ketahui juga bahwa dalam pandangan Islam, hati yang sehat ialah hati yang optimal, yang semaksimal mungkin, dan yang selalu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perilakunya atau dalam setiap kejadian yang mendatanginya. Ketika diuji, dia akan bersyukur. Ketika diberi nikmat, dia akan tambah-tambah bersyukur. Jadi hati yang sehat menurut pandangan Islam adalah hati yang tertuju hanya pada Allah dan mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan pahala atau mengharapkan surga. Seperti dalam Al-Quran yang berbunyi, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi illa bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman selalu mengingat-ingat Allah supaya hatinya tentram. Ingatlah Allah supaya hatinya tentram. Imam Al-Jailani berpendapat bahwasanya dalam jiwa manusia terdapat sifat pembangkangan atau sifat penolakan yang kita kenal sebagai nafsu. Nafsu tersebutlah yang mengarahkan manusia kepada sifat-sifat buruk yang ada di dunia ini, seperti halnya kesombongan, membanggakan diri, iri hati, dengki, tidak bersyukur, dan sifat-sifat itu mengarah kepada kegelapan hati manusia. Dari pendapat Imam Al-Jailani tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya
manusia harus berhati-hati dengan hati mereka sendiri-sendiri, karena hati itulah adalah komponen yang terpenting dalam hidup manusia, yang mana hati itu menggerakkan semua organ yang ada di tubuh manusia. Hati diibaratkan sebagai raja yang menggerakkan semua tentara-tentaranya, yang mana raja itu harus adil, harus bijaksana, dan harus tegas. Untuk apa tentara-tentaranya itu dilakukan dan menuju kemana tentara-tentara itu diperintahkan. Tentara hati itu ada dua. Yang pertama yaitu tentara yang nampak oleh mata, dan yang kedua adalah yang tidak nampak oleh mata. Contoh dari tentara hati yang tampak oleh mata yaitu seperti lisan manusia, mata, telinga, tangan, kaki, bahkan pikiran manusia tersebut. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menjaga hati kita supaya hati kita menjadi qalbun salim, yang artinya adalah hati yang sehat, hati yang selamat. Kita harus menjaga hati kita dari sifat kurang bersyukur. Marilah kita senantiasa menjaga hati kita dari kurangnya bersyukur, tidak ikhlas, sombong, iri dengki, supaya hati kita menjadi qalbun salim, dan supaya juga ketika kita beribadah, ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita tidak tertuju hanya pada pahala ataupun surga. Karena dari definisi ikhlas pun tergambar ketika orang melakukan ibadah dan mengharap imbalan surga, maka itu tidak tergolong dalam keikhlasan. Perlu kita ketahui juga yang namanya ikhlas hanyalah tertuju pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama teguhkan hati kita, kuatkan hati kita, arahkan hati kita kepada jalan kebenaran dan kepada siratal mustaqim, yaitu yang tertuju hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bimbinglah hati kita masing-masing supaya yang kita harapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Allahumma hyina alal islami wa sunnati wa tawaffana alal imani wa tawbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله